Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Yesaya 48 ayat 17, Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Saudara yang terkasih, dalam menjalani hidup ini kita sangat memerlukan tuntunan, memerlukan petunjuk dari Tuhan. Pemazmur berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Alkitab berisi tuntunan, petunjuk dari Tuhan. Semakin kita mempelajari firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, maka semakin kita mengerti apa kehendak Tuhan dan apa langkah-langkah yang harus kita tempuh, sehingga perjalanan hidup kita selalu beruntung dan akan memberi faedah. Saudaraku, Tuhan memberikan contoh kehidupan 4 binatang kecil. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak, yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Amsal 30 ayat 24 hingga 28. Saudara, semut meskipun tergolong binatang terkecil dan lemah, ia rajin, ulet, cekatan. Selain itu, semut memiliki rasa empati yang tinggi terhadap sesamanya. Mereka menopang satu sama lain dan bergotong royong. Tuhan menghendaki hal yang demikianlah dari anak-anaknya. Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yang kedua, belalang. Dalam waktu singkat, sanggup menghabiskan hasil ladang berkat kerjasamanya dan ketekunannya. Masih ada saja orang Kristen yang bukannya saling menopang dan bergotong royong satu sama lain, justru bergaduh, justru saling bermusuhan, saling ingin menjatuhkan. Yang ketiga adalah binatang pelanduk. Binatang lemah tapi mampu membuat rumahnya di atas bukit, sehingga ia selamat dan aman apabila badai menyerang. Yesus adalah batu karang keselamatan kita. Sudah seharusnya kita mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada Dia. Matius 7 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, kata Tuhan Yesus, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk teladan yang Engkau tinggalkan kepada kami. Engkau nyatakan melalui beberapa nasihat penting yang menolong kami supaya kami tidak berlaku fasik, tetapi sebaliknya kami hidup menjadi orang-orang yang berkenan, anak-anak Tuhan yang selalu berjalan menurut firman Allah, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Tuhan, biarlah hidup kami selalu rajin, bersemangat, bekerja sama, saling tolong-menolong, karena kami tahu itulah yang difirmankan Tuhan, itulah yang menjadi perintah Tuhan. Kami menyadari bahwa kami lemah tanpa Tuhan. Karena itu Tuhan, kebergantungan kami kepada Tuhan semakin hari semakin teguh, semakin kuat ketika kami hidup melekat dengan Tuhan. Kami tahu Engkau satu-satunya yang sanggup, karena Engkau Allah Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah batu karang keselamatan kami. Biarlah kami selalu mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika badai, gelombang
masalah hidup datang menghadang kami, saat kami hidup dekat dengan Tuhan, erat dalam persekutuan dengan Tuhan, kami tidak goyah karena Tuhan bersama kami. Puji, hormat, kemuliaan bagi nama Allah yang hidup. Firman Allah ini Engkau meteraikan, bertumbuh, berbuah. Kami melakukan firman-Mu, kami hidupi firman-Mu dalam segala aspek hidup kami. Terima kasih Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.